Tapi gini Cak, ya mohon saya bongkar dikit Cak ya. Oke. Nggak ada nggak ada umpet-umpetan lah gitu. Sebetulnya iya nggak ada rahasia lah gitu. Sebetulnya gini Cak, kan pengalaman saya itu teman saya Cak kok. Ini Richeri kan masih muda burungnya. Iya. Boleh lah inti perawatannya sampean kok bisa stabil gitu. Mainnya itu gimana untuk rawatan Richeri Cak? Ya sebetulnya rawatannya itu gampang banget ya. Ini pencetak handal ini. Pengalamannya Pak Ajis ini diturunkan ke Mas Manan nih. Ya. Nah Pak Ajis untuk mencetak itu apa sih yang susah buat Pak Ajis itu apa Pak? Ada nggak Pak kesusahan dalam mencetak cendet itu? Ya, menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi kawan-kawan bersama kami Dunia Burung Channel dan juga ini juga sobat lah ya sedulur cendet terus dari Pamekasan, Manan Ajis beserta Pak Ajis. Nggak lupa lah namanya. Ini kita ketemu lagi. Dan itu, wah Pak Ketua, kita ngobrol-ngobrol ya Pak Ketua ya. Kita ajarin seduluran, di sini. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu di Pati. Ada dalam acara Kopdar Cendet Pantura. Mas Manan, bawa yang mana? Bawa tetap aja. Pastilah, ya. Richeri ya. Okay. Bawa satu tak? Bawa satu, temen bawa satu juga. Oh gitu, jadi dua. Oh siap. Udah ada apa? Udah ada pesan? Udah tiket udah pesen? Sudah, alhamdulillah sudah aman. Berapa kelas? Sementara 4 kelas ya. 4 kelas? Iya. Yes. Nanti kalau ada rezeki mungkin nambah lagi ya. Kan aku ikuti juga mainnya udah beberapa kelas udah pokoknya babat habis ya. Iya alhamdulillah rezeki. Sering juara alhamdulillah. Cak kok ini Richeri kan masih muda burungnya. Iya. Boleh lah inti perawatannya sampean kok bisa stabil gitu. Mainnya itu gimana untuk rawatan Richeri Cak? Ya sebetulnya rawatannya itu gampang banget Cak. Gampang ya? Iya, cuman jangkrik aja. Jangkriknya itu malahan setelan hariannya itu ya 3. Pagi 3, sore 3. Oh gitu? Tanpa dijemur Cak. Satu minggu itu tanpa dijemur. Satu minggu itu jemurnya cuman 1 kali. 1 kali kalau mau main atau gimana? Enggak, emang settingannya itu emang 1 minggu itu 1 kali. Gitu? Ya jemurnya itu kapan aja. Pokoknya 1 minggu 1 kali Cak gitu. Oh berarti enak ya rawatan Richeri ya? Enak. Jadi cuma jangkrik 3, semurnya aja. Berapa tadi? Ya seminggu 1 kali? 1 kali jemurnya. Nah habis dijemur itu harus mandi. Oh gitu. Pokoknya dijemur itu kapan aja pokoknya harus mandi Cak setelah dijemur itu. Hariannya begitu ya? Ibaratnya simple ya Cak ya? Simple. Burungnya juga faktor. Untuk pengondisian di lapangan gimana? Beda nggak itu nanti? Pengondisiannya itu ya saya nggak pernah nggak pernah diablak terus pakai full kerodong, cuman ngasih jangkriknya aja Cak. Biar nambah stamina Cak gitu. 3 juga pas mau main atau dikasih tambah F lagi? Kasih 3 dulu. Nanti dulu. Setelah sesi pertama itu naik, kasih lagi. Tambah gitu. lagi gitu. Soalnya kan habis bunyi di atas gantangan kan nanti kan capek tenaganya hilang, jadi tambah lagi gitu. Oh gitu. Jangkrik juga? Jangkrik. Nggak ada hongkong, nggak ada apa ya? Nggak ada keroto, nggak ada hongkong, nggak ada. Emang dari dulu saya nggak main keroto, nggak main hongkong ya. Emang dari mantap. Bisa stabil gitu. Berarti sekarang umur berapa Richeri Cak? Sekarang itu 1 tahun 2 bulan, mau nginjak ke 1 tahun 3 bulan. Tapi belum nyampe 1 tahun 3 bulan, masih 1 tahun 2 bulan ya. Kalau dikira hitungan normalnya itu hampir-hampir mau mabung ya. Normalnya. Ya. Tapi gimana kondisinya? Tapi kalau pas orang lihat kondisinya itu ya, loh kok nggak ngurak sampai umur 1 tahun lebih 2 bulan tuh kok bulunya baru-baru terus gitu, Cak.
Jadi prosesnya nggak ganti bulu tapi nggak brol gitu ya? Nggak brol, cuman nyulam bulu kecil-kecilnya itu jatuh, di situ tumbuh aja gitu ya, tumbuh semua. Nanti pas sayapnya jatuh 2, tumbuh setelah full, yang tumbuh itu jatuh lagi gitu. Oh gitu. Jadi, sekarang ini masih trotolnya itu bulu trotolnya di sayap masih ada 2 Pak ya? Iya. Ada satu. Ya, sebelahnya 1, sebelahnya 2 ya. Itu, ya. Itulah teman-teman cendak ricair itu ya, ada kelebihan tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu ambrolnya itu ganti bulunya nggak langsung tuntas semua gitu ya. Jadi bertahap nyulam. Jadi sebenarnya kan itu proses mutasi itu kan memang sendiri-sendiri ya, Cak. Ya. Ada yang mudah, ada yang susah, ambrol, ada juga yang memang normalnya itu ambrolnya itu gampang lah. Jadi semua bisa tuntas lah. Jadi nggak semua burung begitu. Betul. Tapi gini Cak, kalau seumpamanya recare itu ngorak pas ambrol total Cak, saya itu khawatir ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya itu takut entah materi geser atau apa tuh gitu Cak. Enggak lah, insya Allah. Soalnya kalau sumpamanya ambrol, soalnya kan langsung gimana ya, merasakan badannya itu gak enak, sakit gundul lah gitu namanya. Nah, karena recare itu bertahap nyulam ini. Jadi saya itu gak khawatir Cak itu. Apalagi sekarang tambah materinya itu tambah matang Cak. Iya. Burung muda tapi kelihatannya itu kayak burung tua Cak, gitu. Kekuatannya, fisiknya, tenaganya juga. Iya betul. Jos banget emang. Untuk kesehariannya ini Pak Ajis atau Mas Manan yang merawat? Bapak saya. Keseharian Bapak ya? Ya, soalnya saya kerja Cak. Kadang kalau Pak saya kerja ada panggilan kerja bangunan ya. Jadi saya atau gitu. ibu bisa juga. Bisa. Yang penting dikasih tahu, makanya yang penting kan cuma settingan harian Cak. Jangkrik 33 cuman gitu toh. Siap. Pak Manan nyetak lagi belum ini? Untuk generasi ini recare? Ada Cak, sudah tampil malahan. Hah? Sudah tampil. Iya yang pastel itu ya? Iya. Oh iya. Oke. Perkenalan, ini namanya Pak siapa? Ini Pak Aziz ini. Pak Aziz ini. Ini pencetak handal ini. Pengalamannya Pak Aziz ini diturunkan ke Mas Manan nih. Iya. Nah, Pak Aziz untuk mencetak itu apa sih yang susah buat Pak Aziz itu apa Pak? Ada nggak Pak kesusahan dalam mencetak cendet itu? Ya, menurut saya kalau masalah itu tidak susah. Nggak susah? Ya. Terus? Pokoknya masalah itu terus berjalan. Terus Pakai jalan. apa? Pakai MP3 apa pakai MP3. Pakai MP3 ya. Jadi Pak Aziz ini nyetaknya itu pakai MP3. Jadi lagunya yang bagus-bagus ya Pak, yang mewah. Ya. Jadi untuk MP3-nya itu lagunya itu dari 3 lagu atau 2 lagu gitu atau 1 lagu Pak? Ya itu atau kombinasi, variasi? Disambung ya. Disambung. Oh, misal gereja sambung Ya, putih. gereja putih, disambung. Pokoknya Tengkek itu. Walang itu ada walang. Palang. Ya. Ini teman-teman ada tips dari Pak Aziz, nyetak pakai MP3, lagunya dipakai yang variasi. Jadi pakai yang lagunya itu kombinasi lah, entah gereja, entah kunti, entah tengkek. Nah itulah. Mungkin bisa ditiru untuk teman-teman. Ini salah satu tips dari Mas Manan juga tentunya ya. Tapi gini Cak, ya mohon saya bongkar dikit Cak ya. Oke. Nggak ada umpet-umpetan lah gitu. Sebetulnya iya nggak ada rahasia lah gitu. Sebetulnya gini Cak, kan pengalaman saya itu, teman saya itu kadang sharing Cak ya, beli trotol, ya trotolnya entah dari mana itu sebetulnya bagus-bagus semua Cak. Prospek semua lah gitu, beli gitu, terus di masteri tengke itu kadang-kadang nggak masuk katanya Cak. Saya bilang, Mas, emang saya itu juga awalnya kayak gitu Mas, bilang gitu saya kan.
Soalnya sampai cek lagi, dilihat dari posturnya sama terutama dari paruh sama mata sama kepalanya aja itu soalnya kalau paruhnya itu kayak gimana ya, kayak agak mau tebel lancip ke depan, kepalanya cepak, matanya lebar, itu di masteri apa kayak tengke itu yang kasar-kasar gitu aja ya, yang kekinian aja ya, itu cepat masuknya gitu. Kalau seumpamanya kepalanya nggak terlalu lancip atau matanya nggak terlalu lebar, susah meskipun di masteri tengke itu nggak kira masuk ya gitu. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilih bahan dan masterannya ya. Ini cocoknya ini di masteri apa gitu ya. Insya Allah kalau itu udah tahu ya insya Allah masuk ya gitu. Oke, ini juga tips yang bagus dari Mas Manan. Kalau yang bisa meniru karakter lagu mewah itu cari burung trotol itu yang kepalanya agak cepak ya, terus matanya belulah lebar, paruhnya apa tadi? Paruhnya agak tebel lancip, kan macam-macam. Panjang nggak itu? Ya panjang, ada panjang itu insya Allah bisa bisa ke materi kekinian bisa. Gitu. Nah, nanti tergantung dia menirukannya membawakannya gimana, mau panjang apa mau ngeban kan gitu, beda-beda juga. Udah kelihatan ya, soalnya burung kan banyak tipenya ya, ada yang cuman ngerol gitu ya bawanya. Kalau udah cuman ngerol aja pas burungnya satu titik itu bawaan lagunya itu gak kira panjang-panjang ya, volumenya juga minim. Ya kalau burung yang karakter yang tadi saya bilang Cak ya, terus di masteri tangke atau kunti gitu ya, itu kalau udah keras ya otomatis bawaan lagunya itu panjang-panjang ya. Iya enak, masuknya itu cepet ya gitu. Ini yang pelapisnya rekare juga gitu ini. Kayaknya bagus ya materinya, mewah ya. Menurut saya ya kedepannya itu dari volume itu rekare kayaknya apa namanya, volumenya hampir sama lah. Hampir gitu. sama. Tapi yang pelapisnya itu materinya belum nyambung. Belum nyambung. Iya, masih tahap masteran soalnya. Oke, jadi masih terus di masteri, terus tetap jalan. Tapi udah coba di kandang juga ya. Sudah dicoba berkali-kali Cak sekarang Cak. Yang namanya siapa sih? Malah lupa. Sama saya dikasih Paku Alam JR ya, soalnya sangkarnya itu bekas Paku Alam. Iya, bekas Paku Alam. Biar teringat gitu loh Cak gitu. Mantap ini. Rekare ini nunggu kalau nanti jaga-jaga mabung dia udah ada pelapisnya. Mantap ini. Cak, kemarin prestasi terakhir di mana itu? Terakhir di Medaeng ya, waktu Cendet Pantura. Oh iya. Iya kemarin. Satu berapa tuh juaranya? 6 kali satu. Stabil pokoknya ya. Iya. Ini mau istimewa Cak, burung sampean. Nah, nanti main di kelas utama juga. Iya. Terus habis itu ada agenda lain? Habis dari ini Cak ya. Insya Allah ke Malang kayaknya. Ke Malang. Iya. Jangan lupa ke Bantul loh tanggal 4. Oh jelas pasti. Yang penting gini Cak, intinya itu tidak Pak Ketua ini. Ya, yang penting intinya itu silaturahmi ya, satu itu. Nah, juara itu cuman bonus gitu Cak. Yang penting ya namanya ya lomba aja, ada kalah ada menang ya. Yang penting kita harus menerima dan lapang dada gitu. Ini kita hadir pun kita tidak tahu juara siapa. Lah iya. Pokoknya gas aja, gue seneng kan gitu. Cak, boleh lah intip kan udah penawaran tinggi tuh rekare. Apakah ada lagi penawaran terbaru untuk rekare Cak? Sementara belum ada Cak, tetap aja masih. Berapa Cak kemarin terakhir? Kemarin terakhir 150. 150. Wih. Iya, tapi yang mau nuker ini itu banyak aja. Nuker ini. Barang lah istilahnya barang lah gitu. tetean, barter apa ya? Tukar tambah lah. Iya, ditukar ini mobil. Ya, ibaratkan benda-benda yang lah gitu. Jadi Cak Manan ini masih menahan lah. Rekare belum cocok lah ya penawaran ya. Ada bolehlah dikasih tahu mau ditukar apa, mobil atau apa? Iya, ada yang mau tukar mobil gitu ya. Pokoknya yang mau tukar mobil itu 2 orang ada. Tapi ya gak perlu disebutkan aja. Iya sih. Soalnya belum deal gitu ya. Kalau deal pun nanti juga pasti tahu dia. Iya. Tapi saya itu tiap lomba dapatnya rekare itu enggak saya nikmatin sendiri, Cak. Nikmati sama saya ya keluarga. Bukan ya sama keluarga ya udah pasti ya. Pasti Cak.
saya itu berbagi-bagi ke orang yang apa namanya, yang Kurang tidak mampu. mampu gitu loh, Cak. Bagus Entah dari barang dapur gitu loh, Cak. Soalnya di rumah saya di Pamekasan itu banyak orang yang tidak mampu, Cak. Entah di rumahnya istri juga ada yang banyak yang tidak mampu gitu. Saya mikir ini manfaatnya banyak gitu loh, Cak. Betul. Jadi kita apa ya? Sebagai motivasi itu. Buat motivasi teman-teman. Jadi ini apa? Walaupun selalu menang juara, tapi hadiah itu nggak selalu dinikmati sendiri. Iya. Yang pasti dinikmati dengan tim ya. Tim apa namanya? Tim sama teman-teman juga gitu, Cak, iya. dan menyumbangkan ya sebagian hartanya buat anak-anak yatim dan yang kurang mampu. Betul, gitu ya Mas iya. Aziz ya. Oh, ini bagus Kalau sekali. dinikmati sendiri ngapain, Cak? Mending hadiahnya cari dikumpulin. Rumah saya aja belum selesai, belum dikuliti, Cak. Oke, monggo. Siap. Santai enggak Bang? Iya. Jadi saya itu nggak mikirin, sementing rumah itu nggak kehujanan dulu, meskipun nggak selesai nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tiap minggunya dapat hadiah ya bagi-bagilah sama tetangga-tetangga. Soalnya tetangga saya itu banyak lansia, Cak, belum kerja gitu. Jadi saya mikirnya itu ke situ, Cak, gitu. Mumpung orang tua masih ada gitu loh, Cak. Selagi kita masih mampu untuk membantu, kenapa tidak kan gitu. Semoga berkah, Cak. Bagus banget ini. Semoga jadi motivasi teman-teman ya. Amin. Ya, ini bagus banget. Dan untuk apa? Untuk ke depan ini apa Rekari itu memang misalnya ini ada tawaran semisal ya 200 juta, apakah mau dilepas itu, Cak, atau belum? Nah, itu tergantung sampean juga ya, nih. Kalau masih anggaplah masih sekarang masih belum ngurak, Cak, ya. Ada tawaran naik itu insya Allah saya masih mikir rembuk sama keluarga, sama ibu, bapak, istri itu juga saya rembuk gitu, Cak. Emang luar biasa ya. Soalnya kalau emang hobi itu apalagi di burung itu memang harga itu nggak ada patokan ya, Kak. Ya betul. Dia burung kualitas apapun itulah, entah apa yang kualitas, kalau emang benar-benar kualitas ya harganya emang nggak bisa dipungkiri, memang mahal banget ya, bisa mahal banget gitulah. Jadi sementara kalau penawaran belum cocok, belum dilepas ya, Cak? Belum, Cak. Penawaran terakhir 150 juta itu belum dilepas sama Cak Manan. Kalau masih belum ngurak, Cak, ada tawaran masih naik, saya masih mikir dulu, Cak, rembuk dulu. Kalau udah cocok semua, insya Allah saya lepas dengan Bismillah, Cak. Saya ikhlas ya, ikhlas. Tapi kalau seumpamanya ngurak terus tampil lagi tambah bagus, harganya pas saya matok harga sekian mau diambil, tapi saya masih mikir, ya gitu. Ya mikirnya itu bisa jadi dilepas juga, bisa jadi dibuat main dulu gitu. Masih dipertimbangkan lah ya. Ya, dipertimbangkan. Ini Pak Ketu mau meminang? Ada sertifikat. Ada sertifikat syukuri kare. Oh, kon nyetak Pak Manan wae ya, Pak. Pak Manan suruh nyetak, Pak Aziz suruh nyetak terus dibeli gitu aja. Oke. Soalnya sudah beribu-ribu burung, Cak, yang saya cetak cuma satu. Bukan itu ya? Iya, yang paling ya. Sama ini yang paling apa? Yang paling istimewa gitu ya mungkin ya. Bukan cuman satu gitu, ya, bukan nggak jadi, yang lain itu bukan nggak jadi, materi masuk, tapi karakternya yang kayak Recare itu cuma satu ini, gitu ya. Karakter itu beda-beda. Burung, ya. Karakter burung mah beda-beda. Itu tadi ada yang gampang, susah, dan juga yang sedang, macam-macam lah. Oke, Mas Manan dan Pak Aziz. Ya. Sekian dulu kita ngobrol-ngobrol kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan jangan lupa kita tunggu di anniversary Generator Bantul. Siap, 4 Juni. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita ketemu Cak di sana. Siap. Oke. Ada salam-salam buat pesan-pesan buat teman-teman Generator, Cak? Yang penting teman-teman Generator Indonesia Raya itu harus kompak, solid, dan terutama silaturahmi dan jaga kesehatan. Itu pasti insya Allah pasti tetap berjalan dengan lancar gitu. Siap, amin. Pak Aziz, ada sepatah kata, 2 kata? Tetap semangat buat Generator Indonesia. Pak Ketu, ada? Yang penting wani. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.